Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Isa Jasyahyanda dengan NBI 141-2000-157. Di sini saya akan menjelaskan jawaban evaluasi tengah semester mata kuliah Ekonomi Teknik kelas C. Nomor 1. Seseorang meminjam kepada bank sebesar Rp7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Berikut jawaban saya. Di sini ada grafiknya. Diketahui P sama dengan Rp7.500.000, I sama dengan 8% per tahun, N sama dengan 3 tahun. Jawaban. F sama dengan Rp7.500.000 dikali F per P 8% 3 sama dengan Rp7.500.000 dikali 1,2597. Hasilnya Rp9.447.750.000. Soal berikutnya, nomor 2. Sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seseorang nasabah. Kemudian, nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan. B. Tingkat suku bunga per bulan. C. Tingkat suku bunga nominal per tahun dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Jawaban. A. Cicilan yang harus dibayar setiap bulannya adalah I sama dengan P kali I kecil kali N, yaitu 1 juta dikali 6% dikali 12 bulan. Hasilnya Rp720.000 per bulan. B. Tingkat suku bunga setiap bulan. Pinjamannya 1 juta, bunganya 0,5% per bulan, maka tingkat suku bunganya 0,5% dikali 12 sama dengan 6% per tahun. C. Diketahui I per bulan sama dengan 0,5%, asumsi I tahun sama dengan 12 bulan, I nominal sama dengan 0,5% dikali 12% sama dengan 6% per tahun. IF sama dengan dalam kurung 1 plus 0,005 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 0,061 atau sama dengan 6,1 per tahun. Soal berikutnya, nomor 3. Bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan meningkat suku bunga I sama dengan 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV atau Net Present Value dari nilai A. Metode nilai sekarang atau present worth, B. Metode nilai deret seragam atau annual worth. Di sini ada tabel-tabelnya, silakan dibaca. Mungkin saya bacakan. Ongkos atau biaya awal untuk mesin A ada 45 juta, mesin B 29 juta. Ongkos biaya tahunan untuk mesin A 8 juta, untuk mesin B 9 juta. Turun mesin setiap tahun, mesin A tidak, mesin B ada 2 juta. Untuk turun mesin setiap 3 tahun, mesin A ada 2,5 juta, mesin B tidak. Nilai sisanya, mesin A ada 5 juta, mesin B 3 juta. Umurnya, mesin A 12 tahun, mesin B 6 tahun. Jawaban. Metode present worth. Ini ada diagramnya. Mesin A. Ongkos biaya awal 45 juta, biaya tahunan 8 juta dikali P per A, 15%, 12. Sama dengan 8 juta dikali 5,2406. Hasilnya 41.924.800. Untuk turun mesin tiap 2 tahun, turun mesin tiap 3 tahun, 2,5 juta min 2,5 juta dikali P per F 15%, 3. Min 2,5 juta dikali 0,6575, hasilnya min 1.643.750. Nilai sisanya, 5 juta dikali P per F 15%, 12. Sama dengan 5 juta dikali 0,1869, hasilnya 934.500. PWAI-nya adalah min 87.634
min 87.634.050 rupiah. Mesin B, ini ada diagramnya. Ongkos biaya awal 29 juta, biaya tahunannya min 9 juta dikali 3,7844, hasilnya min 34 juta 059.600. Turun mesin tiap 2 tahun, min 2 juta dikali 0,7651, hasilnya min 1.530.200. Turun mesin tiap 3 tahun, tidak ada. Nilai sisanya 3 juta dikali 0,4323, hasilnya 1.296.000 PWA2 atau min 5.293.800. Kesimpulannya, mesin yang layak dipilih adalah mesin B karena lebih murah. Untuk yang B, mesin A, ongkos biaya awalnya ada min 45 juta, A per P 15% 12, sama dengan min 45 juta dikali 0,1844. Hasilnya min 8.298.000. Biaya tahunan ada min 8 juta. Turun mesin tiap 3 tahun, min 2.500.000 dikali A per F kali 15% kali 3. Sama dengan min 22.500.000 kali 0,2879. Hasilnya min 719.750. Nilai sisanya 5 juta dikali A per F kali 15% kali 12 sama dengan 5 juta kali 0,0344. Hasilnya 172.000. AWA-nya sama dengan min 6.846.750. Untuk mesin B, ini ada diagramnya. Ongkos biaya awal min 29 juta dikali A per P kali 15% dikali 6. Sama dengan min 29 juta dikali 0,2642. Hasilnya min 7.661.800. Biaya tahunan ada min 9 juta. Turun mesin tiap tahunnya, tiap 2 tahunnya, min 2 juta dikali A per F kali 15% kali 2. Sama dengan min 2 juta kali 0,4651, hasilnya min 930.200. Nilai sisanya 3 juta dikali A per F kali 15% kali 12, sama dengan 3 juta kali 0,0344. Sama dengan 103.200 AWB atau min 17.488.800. Kesimpulannya, mesin yang lain dipilih adalah mesin A karena lebih murah. Soal selanjutnya, nomor 4, suatu investasi dengan modal awal, initial investment, sebesar 300 juta dengan target penerimaan dana investasi, cash flow, per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel di bawah ini. Tabel 2, cash flow suatu investasi. Silakan gunakan rumus untuk mencari nilai PP atau payback period untuk kasus nilai arus kas yang tidak sama. Ini rumusnya. Jawab. A sama dengan jumlah investasi awal, B sama dengan jumlah akumulatif arus kas pada tahun KN, C sama dengan jumlah kumulatif arus kas tahun KN. Diketahui N sama dengan 2 pada tahun kedua, A sama dengan 5 juta, A sama dengan 500 juta rupiah, B sama dengan 450 juta rupiah, C sama dengan 600 juta rupiah pada tahun ketiga. Jawab. N plus A min B per C min B kali 1 sama dengan 2 ditambah 500 juta min 450 juta min per 600 juta min 450 juta dikali 1 tahun. Sama dengan 2 plus 5 per 15 kali 1 tahun. Sama dengan 2/3 tahun. Atau sama dengan 2 tahun 4 bulan. Kesimpulan, jadi payback period adalah 2 tahun 4 bulan. Maka modal yang dihabiskan 500 juta kembali pada jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Terima kasih.